Gus Mi adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang sangat masyhur di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur. Beliau memiliki ikatan darah yang kuat dengan berbagai tokoh Islam Nusantara dan merupakan seorang waliullah dengan dialektika kultur pesantren tradisional yang cukup nyentrik karena kegemarannya dakwah di tempat-tempat yang tidak pada biasanya, yaitu di kafe-kafe karaoke malam, gang-gang pelacuran, dan warung-warung tempat manusia kurang beruntung, serta kebiasaan-kebiasaan beliau yang nyeleneh dan unik. Gus Mi memiliki abstraksi kultural tersendiri dalam memanjakan pengikutnya. Selain memiliki kelebihan dari manusia pada umumnya dan terkadang berperilaku layaknya orang gila, yaitu tergila-gila kepada Allah, kecakapan spiritualnya telah membawa dan membimbingnya mengerti hierarki abstrak yang tersembunyi dalam hidup dengan merasakan problematika masyarakat di masanya. Gus Mi memiliki nama asli Hamim Thohari Jazuli yang lahir di Kediri sekitar tahun 1940 Masehi. Gus Mi lahir dan besar di lingkungan pondok pesantren dari pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dengan Nyai Rodiah yang merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, adalah tokoh intelektual pesantren kontemporer dan sesepuh Nahdlatul Ulama, khususnya regional Kediri, sekaligus merupakan pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri yang termasyhur sebagai pesantren besar berpengaruh dan berkontribusi besar dalam mencetak kader-kader Islam di Nusantara. Sejak masa anak-anak, Gus Mi telah memiliki ikatan spiritual dengan wali-wali besar tanah Jawa. Di antaranya adalah Kyai Romli, seorang musyrik thariqah sekaligus pendiri pesantren Darul Ulum Jombang, dan Kyai Hamid Pasuruan. Sedangkan untuk lokal Kediri, ikatan spiritualnya berhubungan dengan Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf, pendiri Jamaah Sholawat Wahidiyah, dan Kyai Haji Mubasir Mundir, pendiri pondok pesantren Tahfidzul Quran Maunasari, Kelurahan Bandar Kidul Kediri. Ketika berumur 7 tahun, Gus Mi telah membangun hubungan spiritual dengan Kyai Romli Jombang. Beliau sering pulang pergi ke Kediri dan Jombang tanpa kawan. Kemudian ketika umur 9 tahun, Gus Mi menjalin kedekatan spiritual dengan Kyai Haji Hamid Pasuruan dan juga sering bersilaturahmi dari Kediri ke Pasuruan tanpa teman. Perhitungan secara matematis antara Kediri dan Pasuruan sekitar 100 km jarak tempuh. Sedangkan dilihat secara sosial, jika Gus Mi umur 9 tahun dan lahir pada tahun 1940, maka saat itu gejolak sosial kemasyarakatan negara Indonesia pada tahun 1949, di mana keamanan dan kestabilan politik di Indonesia belum sepenuhnya final pasca kemerdekaan. Di masa itu pula, kendaraan belum seramai saat ini. Indikasinya betapa perjuangan Gus Mi untuk menemui waliullah Kyai Haji Hamid Pasuruan sangatlah tinggi. Terbukti dengan semboyan di kalangan santri Gus Mi, di mana ada Gus Mi, pasti di situ ada waliullah, baik wali Allah yang masih hidup ataupun petilasan waliullah. Gus Mi pada pendidikan formal tidak begitu apresiatif. Ketika masih kanak-kanak, beliau pernah sekolah di sekolah rakyat atau setingkat SD. Tetapi hanya sampai kelas 3, beliau keluar dan melanjutkan hobinya mengembara dan sowan kepada waliullah. Sifat mengembara menjadikan Gus Mi seperti putra yang hilang. Kyai Jazuli sebagai seorang ulama yang didengar fatwanya dan sebagai respon sifat manusiawi merasa gelisah jika melihat kepribadian anak yang tidak sesuai dengan harapannya. Kyai Jazuli sempat khawatir dan berharap sikap penyelenggaraan Gus Mi berhenti. Oleh karenanya, setiap sowan ataupun silaturahim kepada kiai manapun, Kyai Jazuli selalu meminta doa untuk kesembuhan penyelenggaraan Gus Mi. Pada saat Kyai Haji Makhrus Ali dari Pondok Pesantren Lirboyo bersilaturahmi ke pelosok dan mendengar keluhan dari Kyai Jazuli, maka Kyai Haji Makhrus Ali berinisiatif mengajak Gus Mi kecil dengan usia 13 tahun untuk ikut pulang ke Lirboyo sekaligus mondok.
Mendengar hal itu, Kusmi kecil tanpa berkemas dan berpikir panjang ikut ke Lirboyo. Sedikit terobati rasa gelisah Kiai Jazuli dan ibunda Kusmi, Hajah Rodiah, dari etikat baik Kusmi. Namun baru 2 minggu di Lirboyo, Kusmi sudah boyong pulang ke Ploso. Seakan dibuat kaget melihat Kusmi sudah pulang dari Lirboyo. Di malam hari, Kiai Jazuli diskusi ringan sambil menyinggung sikap dari Kusmi. Saat itu, Kiai Jazuli berkata, "Ki amik kui besok dadi opo? Di pondokne 13 dina wis mulih." Kusmi di ruangan sebelah mendengar dan merespon percakapan orang tuanya. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya, "Bapak, benjing sedinten panjenengan istirahat mawon. Kersane kula benjing sedinten ingkang madosi ngaji." Keesokan harinya, Kusmi mampu menunjukkan bahwa ketika selama beliau belajar di pondok pesantren Lirboyo, beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kusmi membuktikan bahwa beliau mampu menggantikan ayahnya mengajarkan berbagai macam kitab kepada para santri yang biasa diampu oleh ayahnya di pondok pesantren Ploso. Di antaranya adalah kitab tahrir, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Mu'in, kitab fikih tingkat menengah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, Iqna atau kitab penjabaran dari kitab Fathul Qarib, kitab Saban atau kitab tata bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, salah satu kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Kemahiran Kusmi memahami kitab kuning juga terjadi saat kakaknya, Kiai Haji Nurul Huda, mendapatkan istri dari kota Malang. Kusmi secara spontan memberikan rujukan dalil kepada Kiai Jazuli menyangkut obrolan ringan tentang prosesi nikah ditinjau dari segi fikih. Pada saat itu, Kiai Jazuli hanya berkata, "Gek kue kui leh mau ngaji kapan? Kok wis pinter dalili aku?" Semenjak kejadian-kejadian semacam itu membuat Kiai Jazuli paham jika nyelenahnya Kusmi bukan karena nakal, melainkan karena beliau memiliki karomah serta tugas berat untuk dakwah yang merupakan pertanda akan kewalian Kusmi, sehingga apapun cara untuk mengevaluasinya hanya kesia-siaan belaka. Setelah boyong dari pondok Lirboyo, Kusmi kemudian nyantri kepada Kiai Dalhar Watu Congol, pengasuh pondok pesantren Darussalam Magelang. Waktu mondok di Watu Congol, ngajinya Kusmi hanya sebatas ngobrol dengan santri lain tanpa ikut pengajian secara formal, tetapi lebih pada bentuk pengabdian kepada Kiai Dalhar. Layaknya adab seorang santri kepada kiai, jika Kiai Dalhar pergi ke masjid, seketika itu Kusmi membalikkan dan menyiapkan sandal beliau. Jika Kiai Dalhar berangkat mengaji, Kusmi setia membawa kitab Kiai Dalhar. Begitu seterusnya hingga kurang lebih selama 3 bulan. Proses dialektika Kusmi secara individu kepada ulama telah membentuk karakter spiritual Kusmi. Karena spiritual Kusmi direkonstruksi tidak secara signifikan dari nyantri di pesantren, melainkan karena intens bersilaturahmi dengan ulama seperti Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedonglo, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Mubazir Mundir Kediri, dan Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang. Mu'asyarah atau sistem bergaul dibangun oleh Kusmi sebagai instrumen mengasah spiritual. Dari obrolan ringan dikemas dengan sedikit dalil-dalil agama, mensinergikan pergaulan-pergaulan mulia. Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang, seorang waliullah 20 tahun lebih tua dari Kusmi, dikisahkan jauh-jauh dari Magelang datang ke pelosok Kediri untuk bersilaturahmi dengan Kusmi. Ketika tiba di pelosok yang waktu itu disambut oleh Kiai Jazuli, Kiai Hamid bertanya, "Kusmi di mana?" Dijawab oleh Kiai Jazuli, "Loh, kenapa bukan Amik saja yang disuruh ke sana?" Kemudian Kiai Hamid Kejuran menjawab, "Tidak, yang pantas itu saya datang ke pelosok, bukan Kusmi yang saya suruh ke Magelang." Perkataan Kiai Hamid Kejuran Magelang tersebut membuktikan bahwa derajat Kusmi lebih tinggi daripada Kiai Hamid Kejuran. Dalam keadaan mabuk mistis, Kusmi pernah memperlihatkan karomahnya kepada Kiai Hamid Kejuran. Saat Kiai Hamid Kejuran menjadi imam sholat, di tengah-tengah sholat, Kusmi keluar dan berteriak-teriak memanggil tukang bakso. Isyarat ini tidak lain adalah sindiran kepada imam. Ketika itu, Kiai Hamid Kejuran Magelang mengimami sholat dalam keadaan lapar, berimajinasi pada makanan.
Penjelasan-penjelasan spiritual Kusmi dalam keadaan mabuk mistis banyak diterjemahkan atau disampaikan kepada keluarga Ploso melalui sahabat-sahabatnya sesama waliullah. Ketika Kusmi masih usia belia dan wajib-wajibnya belajar, seringkali Kiai Jazuli dibuat pusing dengan kenyelonehan Kusmi. Orientasi irasional spiritual Kusmi saat itu mampu diredam oleh Kiai Haji Mubasir Mundir pada Kiai Jazuli. Sampun Kiai kersane mawon, putra panjenengan setunggal niki mboten usah dipun aturi napa-napa, mboten usah didukani, pun kersane kemawon. Amargi putra panjenengan ingkang setunggal niki kang marisi karomahipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika umur Kusmi memasuki usia 17 tahun, beliau dijodohkan oleh ayahnya Kiai Jazuli dengan putri Kiai Muhammad dari Dusun Karangkates, Desa Bendo, Kecamatan Mojo, Kediri yang bernama Zainab. Akan tetapi, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Karena pada masa itu, Kusmi sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, bertabaruk ke berbagai sufi, serta mendapatkan ijazah wirid-wirid. Lama setelah perpisahan dengan Zainab, kurang lebih selama 2 tahun, baru Kusmi bertemu dengan jodohnya. Pertemuan tersebut berlangsung ketika Kusmi gemar berziarah di makam waliullah Kiai Wasil Samsudin Stonogedong. Meskipun pada asalnya sudah sejak kecil Kusmi sering ke Stonogedong, namun pertemuan tersebut baru terjalin 2 tahun setelah perpisahannya dengan Ibu Zainab, mantan istri Kusmi. Perempuan Stonogedong tersebut adalah Lilik Suyati, seorang anak Kapolsek Mandar. Tepatnya pada tahun 1960, Kusmi menikah dengan Lilik Suyati. Pernikahan ini dilaksanakan atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui oleh Kiai Haji Mubasir Mundir, salah satu dari guru ataupun sahabat Kusmi. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya dengan melihat tradisi dan kebiasaan Kusmi untuk berdakwah di luar rumah. Peran sahabat sebagai penerjemah irasional sikap Kusmi kembali terulang. Layaknya keluarga kiai besar, seyogyanya memilih istri dari komunitas pesantren, sedangkan Kusmi memilih istri dari keluarga polisi. Rencana pernikahan tersebut sempat ditolak oleh keluarga besar Ploso. Kemudian dijelaskan oleh 3 sahabatnya, yaitu Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedunglo, Kiai Haji Mubasir Mundir Bandar Kidul, dan Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang. Ketiganya memberi saran kepada Kiai Jazuli, panjenengan boten saged ngalangi niki, Lilik Suyati niki judune Kusmi dunia lan akhirat. Setelah mendapat rujukan dari 3 waliullah, keluarga besar Ploso akhirnya bisa menerima, dan Kiai Haji Zainuddin Jazuli, kakak tertua Kusmi, berangkat ke Stonogedong untuk melamar Lilik Suyati sebagai istri Kusmi. Pernikahan antara Kusmi dengan Ibu Lilik Suyati dikaruniai 7 putra-putri. Namun putra kelima Kusmi meninggal saat masih kecil, dan tersisa 6 putra-putri hingga sekarang, yaitu Agus Tajuddin Heri Cokro, Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Saifun Awas, Agus Obar Sadewa Ahmad, Ning Fitria Tahta Alvina Pangelaran, dan terakhir Ning Riyadin Dani Fahtuh Sunnah. Rumah tangga dan memiliki putra bukan sebuah jaminan untuk mengubah struktur hidup Kusmi yang mengembara dan berdakwah di berbagai daerah. Keluarganya, baik istri maupun putra, selalu mencari dan mengikuti kemanapun Kusmi berada, meski hasilnya pun sia-sia. Suatu ketika, Gus Sabut, putra kedua Kusmi dan saudara-saudaranya, pernah mengikuti jejak Kusmi di Tulungagung. Kira-kira selama 10 tahun berada di Tulungagung dengan tidak memiliki papan sendiri, melainkan numpang di kediaman santri Kusmi. Dari ketidakjelasan mengikuti Kusmi yang selalu berpindah-pindah kota, akhirnya Haja Rodiah, ibu Kusmi, membuatkan rumah untuk istri Kusmi dan anak-anaknya. Rumah tersebut tepatnya berada di samping pondok pesantren Al-Falah Ploso yang berdiri hingga sekarang. Spiritual dan kesabaran Haja Lilik Suyati sebagai istri Kusmi sangatlah fantastis dan fenomenal. Istri yang tidak diberikan papan oleh suaminya
tidak pernah diberikan uang dan beras sebagai kebutuhan hidup, tetapi paham dan taat kepada Kusmi. Paham karena lintas dakwah Kusmi dekat dengan tempat maksiat, dan sebagai antisipasi, Kusmi menjaga kehati-hatian jika memberikan harta benda darinya merupakan salah satu barang yang sengaja atau tidak terbawa dari tempat maksiat. Dan yang dimaksud taat adalah sebagai istri yang harus mengerti disiplin dakwah suaminya, karena dakwah tersebut merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Kusmi. Saat Kusmi berdiskusi dengan Kiai Haji Rahmat Jubair Tulungagung berkata, "Saya ini oleh Allah menunggu anak dan istri tidak boleh, memberi nafkah ke anak istri juga tidak boleh. Alasannya cuma satu, takut nafkah yang saya berikan adalah barang haram. Saya ini sebenarnya sudah capek berkelana. Mau bagaimana lagi kalau perjuangan saya belum selesai?" Sikap demikian jarang dimiliki oleh ulama manapun di Nusantara, sanggup tidak menjumpai anak istri setiap harinya seumur hidup. Fakta lainnya, Kusmi pernah 1 tahun pulang ke rumah pelosok hanya sekali, itu pun tidak 24 jam. Jam 11 malam datang dan jam 3 pagi sudah berangkat dakwah seperti biasanya. Sikap dan metode dakwah kontradiktif dilakukan Kusmi semenjak umur 7 tahun. Sejak usia dini, beliau sudah berdakwah dan belajar bersilaturahmi kepada waliullah lainnya sebagai penguat poros spiritual dakwah di nightclub, kafe, ganggang pelacuran, dan warung-warung tempat manusia kurang beruntung. Kusmi memiliki hobi dengan berpakaian trendy dengan maksud untuk menutupi identitasnya sebagai Gus Putra Pesantren agar dapat berbaur dan berdakwah di tempat favoritnya, yaitu di LCC Pub, sebuah klub malam dengan sajian musik hidup plus arena berdansa, dan Cafe Elmi, restoran hotel 24 jam yang terletak di Surabaya. Melalui percakapan ringan dengan berbagai komunitas jalanan, jamaahnya datang dari berbagai profesi, antara lain dari pelawak seperti Dorce, penyanyi seperti Neno Warisman, pengacara, wartawan, polisi, bahkan Kapolri Timur Pradopo merupakan jamaah Kusmi yang senantiasa mendengarkan petuah dan nasihat Kusmi dengan penuh takdim. Di tengah aroma alkohol merebak, dawuh-dawuh Kusmi dengan sentuhan dalil-dalil Islam memiliki pesona dan makna spiritual untuk mentaubatkan mereka menjadi orang baik. Tidak banyak orang yang tahu sudah berapa orang yang telah berjalan lurus karena Kusmi, dan entah sudah berapa banyak Kusmi berpantomim dalam sandiwara dunia bersama tokoh-tokoh keladinya. Dalam koleksi dakwah Islam, metode dakwah Kusmi termasuk unik dan langka. Tidak beda jauh dengan sifat bunglon. Bunglon memiliki keistimewaan kamuflase dengan tidak mengingkari hakikatnya sebagai hewan sejenis kadal. Begitu juga dengan Kusmi. Di setiap tempat, di setiap keadaan, Kusmi selalu memiliki kamuflase atau penyamaran kehidupan. Ketika bersama orang-orang sakit atau rusak akidahnya, Kusmi berpakaian layaknya mereka orang-orang sakit. Ketika bersama orang-orang sehat atau para ulama, Kusmi juga berpakaian layaknya mereka. Ketika bersama orang-orang yang tergila-gila dengan Allah atau waliullah, Kusmi juga berpakaian layaknya orang-orang yang tergila-gila dengan Allah. Posisi kamuflase hanya nampak pada sisi indrawi, sebab esensi waliullah selalu berada di tengah-tengah dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia secara sempurna. Sudah pasti analogi sifat bunglon pada metode dakwah Kusmi tidak dapat dirancangnya sendiri. Rancangan yang sedemikian rumit dari kacamata manusia menunjukkan keberadaan Sang Maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyandrikan lain dari Kusmi adalah gemar di tempat pelacuran dengan resiko fitnah-fitnah merusak nama baik Kiai Ahmad Jazuli sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Karena Kusmi sebagai putra kiai yang tidak pantas berada di tempat pelacuran. Namun apa kata Kusmi? Biarlah nama saya cemar, karena hanya Allah yang tahu niat saya. Tidak bisa disangkal, dari setiap tempat perjudian dan diskotik yang disinggahi Kusmi sebagai tempat silaturahmi, pasti dari tempat itu Kusmi mendapatkan santri, dan tidak lama kemudian tempat perjudian tersebut akan hancur. Kiai Haji Mubasir Mundir selalu berpesan kepada para pengikut Kusmi, jika kamu diajak Kusmi pergi ke tempat hitam, kamu harus hati-hati.
Sebab biarpun Gusmi masuk ke tempat itu, yang dilihat cuma Allah. Kamu tidak bisa mengikuti seperti Gusmi. Biarpun yang dilihat orang, hakikatnya Gusmi melihat cahaya Allah. Gusmi dalam pidatonya di Majelis Semaan Al-Quran Jantiko Mantap selalu mendeskripsikan bahwa dirinya secara tidak langsung terinspirasi oleh ulama fikih Ahmad Ibnu bin Hambal. Ketika Imam Ahmad bin Hambal bersama 40 santri lewat di depan arena hiburan atau pelacuran, beliau tidak menyuruh 40 santrinya untuk demo dan menghancurkan tempat tersebut, melainkan Imam Ahmad bin Hambal justru masuk ke tempat tersebut sambil berdoa, "Ya Allah, Kau buat orang-orang ini berpesta pora. Bahagiakanlah pula orang-orang ini di akhirat kelak, layaknya pesta pora mereka di tempat ini." Gusmi datang di berbagai lokalisasi di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam, hadir di tengah-tengah dunia malam untuk menyadarkan mereka dari hijab kepura-puraan hidup. Gusmi hadir bukan dengan ajaran kaku. Gusmi hadir dengan wajah senyum, berpakaian layaknya mereka, dan menyebarkan Islam dengan indah, penuh harapan tanpa radikalisme. Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, mantan Rais Syuriah Nahdlatul Ulama, sekaligus pelopor peletakan Pancasila sebagai asas Nahdlatul Ulama, mengatakan, "Seandainya tugas dakwah Gusmi diberikan kepada saya, pasti saya tidak sanggup, karena tugas Gusmi lebih berat daripada saya." Kemudian Kiai Haji Hamid Pasuruan berkata, "Saya dan Gusmi ini satu perguruan, tetapi tugasnya berbeda. Tugas Kiai Hamid Pasuruan adalah berzikir dan tidak jauh dari surau-surau, pengajian, dan masjid. Sedangkan dakwah Gusmi adalah dari jauh menggiring orang-orang untuk ke masjid." Kemudian Kiai Haji Hamid Kecoran juga memberikan komentar, "Nanti setelah 200 tahun baru ada orang seperti Gusmi, karena Gusmi termasuk antik." Pada tahun 1962, Gusmi mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah. Sampai pada tahun 1971, jamaah yang dirintis Gusmi ini sudah cukup luas. Jamaah Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya kemudian berkembang menjadi Zikrul Ghafilin, atau pengingat mereka yang lupa. Zikrul Ghafilin ini bermula dari suatu perjalanan Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk suatu keperluan ke Surabaya. Selesai berziarah ke makam Sunan Ampel, menjelang pulang, beliau mendapatkan isyarah untuk menemui Kiai Haji Hamid Pasuruan. Pada pertemuan di kediaman Kiai Haji Hamid, beliau mendapatkan ijazah untuk mengamalkan surat Al-Fatihah 100 kali setiap harinya dan Asma'ul Husna. Setibanya Kiai Haji Ahmad Siddiq di Jember, beliau telah dinanti oleh Gusmi di kediaman Bapak Nur Marlian di Dusun Camboran, Jalan Hos Cakro Aminoto, Jember. Di rumah itulah terjadi pembicaraan empat mata antara Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan Gusmi, yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa amaliyah yang diijazahkan oleh Kiai Hamid ini akan disempurnakan menjadi suatu rangkaian bacaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Zikrul Ghafilin, yang nantinya akan dikenalkan kepada jamaah-jamaah beliau yang mayoritas adalah orang awam, agar kemanfaatan dan keberkahannya tersebar. Saat itu Gusmi menambahkan istighfar 100, sholawat 300, dan tahlil 100 dengan komposisi perbandingan 1 istighfar, 3 sholawat, dan 1 tahlil menurut riwayat dari Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Selanjutnya, dengan berupaya mengumpulkan dari berbagai sumber, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyusun rangkaian tawasul bil aulia sampai akhirnya menjadi sebuah rangkaian seperti sekarang ini. Beliau juga menambahkan sholawat munjiat daroini yang dari Gusmi pada rangkaian doa terakhir dan doa syair dari Syekh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Kemudian pada pertemuan dengan Kiai Haji Hamid pada lain berikutnya, Kiai Haji Ahmad Siddiq membacakan rangkaian bacaan yang telah tersusun di hadapan beliau untuk ditashkhih dan dimintakan restu dan ijazah. Setelah mendapatkan restu dari Kiai Haji Hamid, maka dicetaklah rangkaian zikir ini dalam wujud suatu kitab kecil dengan nama Zikrul Ghafilin. Nama ini dipilih oleh Gusmi. Begitu pula seluruh kata-kata yang tercantum pada sampul kitab, redaksinya dari Gusmi.
Gusmi juga merupakan seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Karena bagi Gusmi, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gusmi merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Allah SWT. Karena itu, di samping mengorganisasi Dzikrul Ghafilin, Gusmi juga mengorganisasi Semaan Al-Quran pada tahun 1986. Beberapa bulan kemudian, semaan ini dinamakan Jantiko. Pada tahun 1987, semaan Al-Quran Jantiko pun mulai dilakukan di Jember. Dibandingkan Dzikrul Ghafilin, jamaah Jantiko ini lebih cepat berkembang. Pada tahun 1989, Jantiko kemudian diubah namanya menjadi Jantiko Mantap atau Jantiko Mantaba, yang berarti siapa bertobat. Ada juga yang mengartikan Mantap sebagai majelis Nawaitu Tapa Brata. Jantiko Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah dan berjalan hingga sekarang. Banyak hal-hal gaib atau karomah dikaitkan dengan dakwah Gusmi. Sempat tenar layaknya berita artis infotainment. Seorang Gus putra Kiai Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso, kepergok mabuk dan menenggak bir hitam di sebuah diskotik di Surabaya. Tetapi heboh dan menjadi perbincangan bukan karena kultur Gusmi seorang Gus dan putra pesantren minum bir, tetapi hampir satu kat bir hitam yang diminumnya tidak membuat Gusmi mabuk. Bahkan Gusmi terlihat seperti orang biasa saja. Jika saja diukur dari segi medis, orang menghabiskan dengan takaran sama yang diminum oleh Gusmi pasti sudah pingsan. Kisah lain menyebutkan karomah Gusmi yaitu mampu merubah air beralkohol tinggi menjadi air putih biasa. Ketika Gus Sabut, putra Gusmi, bertemu dengan seorang kiai dari Malang, kiai tersebut berkata bahwa pada masa Gusmi dakwah di Lembah Hitam, beliau seuzon pada Gusmi dan ingkar kepada Gusmi. Suatu ketika, kiai tersebut bertemu dengan Gusmi dan tiba-tiba Gusmi terlebih dahulu menyapanya dengan panggilan Ustadz. Belum sempat membalas sapaan Gusmi, tiba-tiba Gusmi sudah berkata lagi, "Tolong lihat mulut saya," sambil Gusmi menengadahkan mulutnya kepada kiai tersebut. Seketika itu, kiai dari Malang tersebut kaget melihat lidah dan isi mulut Gusmi, karena yang dilihatnya adalah semacam muara dan lautan yang tidak ada batasnya. Berbicara mengenai pemahaman terhadap Gusmi, tokoh sekaliber Kiai Haji Ahmad Siddiq membutuhkan waktu 2 tahun untuk mempelajari dan menerima metode dakwah Gusmi. Uniknya, justru Gus Farid Wajedi, putra Kiai Haji Ahmad Siddiq, telah terlebih dahulu mengenal akrab Gusmi dibandingkan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Diceritakan bahwa Gus Farid pernah sakit akibat gangguan dari sahabatnya non-muslim. Penyakitnya semakin berlarut-larut dan tidak menemukan obat, sampai dikabarkan sembuh ketika bersalaman dengan Gusmi. Kabar kesembuhan Gus Farid sampai juga pada Kiai Haji Ahmad Siddiq, sehingga tertarik untuk menjumpai Gusmi. Pertemuan Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan Gusmi untuk pertama kalinya tidak berlangsung lama. Hal itu disebabkan oleh rasa kecewa Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap Gusmi, yang sebagai seorang putra pesantren berkelakuan menyalahi syariat. Namun, rasa kecewa Kiai Haji Ahmad Siddiq terjawab setelah diskusi dengan beberapa ulama yang membahas siapa sebenarnya Gusmi. Puncaknya, Gusmi pernah memberi isyarat dalam pemilihan Rois Am Syuriah PBNU dalam Muktamar Jogja tahun 1989 Masehi. Seminggu sebelum Muktamar, Gusmi memberi kabar bahwa Kiai Haji Ahmad Siddiq akan terpilih lagi. Dakwah Gusmi tidak cukup dengan media bir hitam. Pada eranya, Gusmi sering ikut berjudi. Diceritakan oleh Mas Nur sebagai saksi, sekaligus sopir pribadi Gusmi telah menyaksikan Gusmi telah kalah telak dalam berjudi. Terhitung, uang yang telah kalah digunakan untuk berjudi lebih banyak daripada uang yang dibawa oleh Gusmi saat itu. Anehnya, uang Gusmi tetap mengalir, tidak pernah habis dari kantong Gusmi. Seusai kalah judi, masih sempat berkata, "Ayo cari makan, menghabiskan uang main."
Perilaku irasional lekat dengan kewalian, tetapi bukan merupakan tujuan utama dari kewalian. Masyarakat awam banyak keliru dalam memposisikan niat. Banyak yang mengikuti jejak kewalian seorang wali, tetapi tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar mampu mengeluarkan karomah atau menguasai kegaiban. Setiap bertemu kiai selalu meminta ijazah dzikir. Saking banyaknya ijazah yang dimintai dari kiai, akhirnya tidak ada satupun yang diamalkan dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, dan akhirnya malah membawa dirinya kepada setan. Gusmi berpesan, amalan sunnah paling sempurna untuk berzikir adalah Al-Quran. Pesan berzikir dengan Al-Quran selalu Gusmi terapkan. Teknisnya sederhana. Setiap kali dikunjungi oleh orang, hal pertama yang ditanyakan Gusmi adalah, Anda samiin Al-Quran bukan? Jika menjawab bukan, maka Gusmi berkata, ya sudah, perahu sana. Kalimat terakhir kadang tidak dimengerti orang. Kata perahu, ucapan Gusmi ditafsirkan sebagai kata pengusiran. Sebab di pesantren pelosok dekat dengan sungai Brantas, melewatinya harus naik perahu. Dan hasilnya, ketika Gusmi mengatakan perahu sana, malah dianggap mengusir. Padahal tafsir dari perahu adalah perahu Nabi Nuh, yaitu perahu keselamatan. Jika sekarang kita merupakan umat Nabi Muhammad, maka perahunya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi jika tamu bukan syami'in, oleh Gusmi dianjurkan untuk ikut semaan Al-Quran. Setelah itu baru bisa bertemu dengan Gusmi. Adalah pemandangan wajar bagi pengikut Gusmi jika melihat uang 1 koper dari hasil menang judi. Dan hal wajar pula setiap kali menang dengan uang 1 koper, Gusmi selalu memikirkan bagaimana dalam sehari uang 1 koper tersebut habis. Jika tidak menemukan ide cemerlang, uang 1 koper tersebut ditinggal sembarangan di pinggir jalan. Materi tidak membuat Gusmi terlena, seperti bosan dengan uang dan seenaknya membuang uang. Karena memang bukan uang yang menyebabkan Gusmi untuk berjudi, akan tetapi untuk berdakwah, yang mungkin metode dakwahnya tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia biasa. Gusmi dengan ciri berpikirnya adalah sisi lain epistemologi dakwah Islam. Hasil renungannya membuahkan etika aktif. Perilaku kembarannya hanya ingin menunjukkan keberadaan Sang Khalik. Cara dakwahnya adalah khasanah baru dalam koleksi Islam, dan tidak semua kiai mampu menjalaninya. Beliau adalah seorang tokoh yang patut kita teladani dalam bersikap. Beliau sangat ramah, santun, rendah hati, namun sangat loyal dalam bersosial. Baginya tidak ada keistimewaan khusus bagi pengikutnya. Jika satu istimewa, maka semuanya istimewa. Terbukti, semua orang yang dekat dengan beliau merasa paling dekat dengan Gusmi. Gus Dur menulis dalam sebuah buku yang berjudul Gusmi, Wajah Sebuah Kerinduan, yaitu Ayu Widayanti beragama Hindu diperlakukan sama dengan Nenowarisman yang muslimah. Orang Katolik juga menjadi pendengar setia ketika Gusmi ceramah. Sikap demikian adalah perilaku arif dan teladan bagi semua orang. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya pada orang-orang yang dekat dengannya. Abu Nasr Asy-Syarad menerangkan, Hasanat al-Abro, Sayyi'at al-Muqarrabin. Perbuatan baik orang soleh adalah perbuatan buruk orang-orang yang dibawa mendekat. Kesimpulannya, waliullah akan memasuki kehidupan masyarakat hina sebelum mereka mengajaknya ke jalan Tuhan. Pepatah mengatakan, jangan masuk ke sungai dengan arus deras, konsekuensinya bisa hanya terbawa arus. Tetapi bagi Gusmi dan para waliullah lainnya, hukum kasualitas terkadang tidak berlaku. Gusmi memang masuk ke dalam arus akidah orang sakit, tetapi Gusmi tidak pernah terbawa arus akidah mereka. Dan hasilnya, individu penghuni arus deras malah mengikuti Gusmi dalam berjalan. Dakwah Gusmi tidak hanya nyeleneh di komunitas alkohol. Metode dakwah lain adalah kegemarannya memberangkatkan haji pengikutnya. Beliau sering mendapatkan tawaran pergi haji dari jamaahnya. Gusmi malah menjawab, tidak usah, biar jamaah saja yang berangkat, saya belakangan.
dakwah memberangkatkan santrinya adalah hobi Gusmi hingga wafat, sehingga secara lahiriah Gusmi tidak pernah berangkat haji. Tetapi secara batiniah, wallahu alam, karena Gusmi termasuk waliullah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya solusi atas itu. Alasan Gusmi enggan berangkat haji terbesit dari salah satu ceramah beliau pada majelis semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Biar jamaah yang berangkat haji, karena mereka lebih butuh daripada saya. Nama saya Gusmi. Jika Anda ikut semaan Al-Quran sejumlah 20 kali dari fajar sampai doa khatmil Quran berturut-turut dan belum diberangkatkan haji oleh Allah, Anda cari saya. Insya Allah Anda belum sempat menegur saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberangkatkan Anda. Alasan lain keengganan Gusmi berangkat haji juga dikemas dengan sisi humor. Gusmi menyampaikan dirinya tidak pantas disebut kiai karena nama beliau hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu M, I, K atau Mi. Jadi serasa janggal jika dipanggil Kiai Mi, apalagi depannya ditambahi haji, menjadi Kiai Haji Mi. Ciri lain dari dakwah Gusmi adalah berbuat tanpa harus diketahui. Cermin sikapnya terlacak pada tahun 1980. Gusmi membeli 100 jam dinding untuk dipasang di setiap masjid di kota Kediri. Dengan bantuan pengikutnya, Gusmi berpesan untuk memasang jam dinding pada malam hari. Contoh lain, ketika Gusmi pulang dari mengembara, tidak pulang ke rumah Kiai Jazuli, melainkan tidur di kompleks Ki, Pondok Pesantren Ploso. Menjelang sore, Gusmi bangun dan pergi wudhu. Melihat Gusmi wudhu, santri-santri berusaha mengintip Gusmi sholat dari sela-sela lubang kamar. Mengetahui sholatnya akan diintip, seketika itu Gusmi pergi. Kisah lain, saat Gusmi menjawab pertanyaan wartawan perihal karomahnya mampu berada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan, Gusmi menjawab, "Anda ini wartawan, pasti sekolahnya pintar-pintar, kok percaya dengan tahayul seperti itu?" Pertanyaan lain dari wartawan, "Gusmi, katanya itu Anda tidak pernah sholat, tetapi ada juga yang bilang Gusmi sholatnya di Mekah. Ada pula yang mengatakan Gusmi pasti sholat." Kemudian Gusmi menjawab, pendapat pertama benar, bahwa seorang Gusmi tidak pernah sholat. Beliau bersikap hati-hati, berupaya menghindari pamrih dan riak, mendorong Gusmi untuk merahasiakan segala perbuatan baik. Hinaan orang dianggapi dengan jawaban santai, "Tidak apa-apa, dia yang benar dan saya yang salah." Sungguh, Gusmi merupakan teladan untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong. Pada pertengahan tahun 1992, keberadaan Gusmi tidak terlacak. Hampir 1 tahun hingga pertengahan tahun 1993, tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gusmi. Ternyata ketika itu beliau sedang sakit. Hanya orang-orang terdekat beliau yang tahu di mana Gusmi berada. Di antaranya adalah Mas Nur, yang merupakan sopir pribadi Gusmi, dan Gus Ali Muhammad, seorang sahabat setia Gusmi yang selalu mengatur dan mengurusi segala keperluan Gusmi di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya. Penjagaan ketat dan rahasia tidak hanya diberlakukan kepada santri-santri Gusmi, tetapi istri, putra-putri Gusmi, dan keluarga Ploso pun tidak bisa bertemu dengan Gusmi. Gus Munif yang merupakan adik Gusmi lebih dari 20 kali pergi ke Surabaya tidak mendapatkan izin Gusmi untuk bertemu. Kerahasiaannya benar-benar dijaga, sampai-sampai Gusmi memalsukan identitas pasien dengan nama Edi. 2 bulan sebelum Gusmi wafat, Gus Sabut, putra Gusmi, sering bermimpi berjumpa dengan Gusmi. Kabar kepergian Gusmi datang di mimpi Gus Sabut. Isyarat kepergian Gusmi juga diketahui oleh Gus Munif pada hari Jumat malam sekitar pukul 20. Suatu hari sebelum Gusmi wafat, Gus Munif datang ke kediaman Mas Nur. Adab seorang santri pada kiai, Mas Nur mengajak Gus Munif masuk ke dalam rumah. Tetapi Gus Munif menolak dan memilih Mas Nur untuk keluar rumah sambil membisikkan, "Mas Nur, besok Gusmi akan pulang. Kamu tahu kan maksudnya Gusmi pulang? Tapi jangan bilang siapa-siapa." Mas Nur pun mengangguk dan Gus Munif pun pergi.
Anggukan Mas Nur bukan berarti paham, tetapi mengangguk karena merasa bingung. Sebelumnya, pada Jumat pagi, Mas Nur pergi ke Surabaya dan diberi pesan oleh Gusmi untuk menyampaikan kabar pada keluarga Ploso jika Gusmi baik-baik saja. Pesan selanjutnya yang semakin tidak dimengerti Mas Nur dari Gusmi adalah, besok setelah jam 12 siang, saya akan telepon kamu. Kamu jangan jauh-jauh dari telepon. Sekarang saya mau tidur dulu. Dan besoknya, pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 1993, tepat pukul 12, Gusmi menelpon Mas Nur. Di tengah-tengah pembicaraan digantikan oleh perawat. Kondisi Pak Edi, nama samaran Gusmi, semakin menurun. Dan sekitar pukul 15, Gusmi Waliullah telah mengembuskan nafas terakhirnya mengembara di alam selanjutnya untuk berjumpa kekasih abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar meninggalnya Gusmi disampaikan Mas Nur ke Ploso. Orang pertama yang ditemui adalah ibunya Rodiyah, ibunda Gusmi. Dengan nada gugup, khawatir kaget menyampaikan berita Gusmi telah wafat. Namun dengan santai, ibunya Rodiyah menjawab, "Iya, wong amik kuwi wingi wis pamit aku kok Kang Nur. Aku saiki ya wis kongkonan bocah tuku sapi." Ternyata dengan caranya tersendiri, Gusmi telah berpamitan kepada ibundanya. Kemudian kabar meninggalnya Gusmi terus disampaikan Mas Nur kepada saudara-saudara Gusmi. Jenazah Gusmi datang dari Surabaya langsung dibawa ke kamar ibunya Rodiyah, sekaligus dimandikan di kamar itu. Karena melihat keadaan di luar, ribuan santri Gusmi dari berbagai daerah datang ke Ploso, sehingga tidak memungkinkan jenazah Gusmi dimandikan di luar ruangan. Dengan lantunan gema sholawat dan puji-pujian untuk Allah dan Rasulnya, Gusmi diantar ribuan santri, penggemar, pejabat, tokoh elit, dan kiai-kiai tersohor antri berdesakan mengantar Gusmi hingga ke area favoritnya, yaitu kompleks makam Waliullah Tambak, tempat Gusmi berdiskusi dengan Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi sejak dari kecil. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Wallahu a'lam bishawab.